bahwa dalam konteks COVID, di tengah semua kesulitan yang kita hadapi, ada beberapa hal yang sangat positif Bapak Ibu. Pertama, ini sebenarnya yang kita inginkan untuk merdeka belajar juga ya, tadi yang saya sudah sampaikan di awal. Sikap mental untuk nyaman dengan ketidaknyamanan. Eh, Kalau Pak Jokowi memesankan kepada kita semua termasuk ke Mas Menteri, tolong inovasi dijadikan budaya. Yang namanya inovasi itu bisa menjadi budaya itu adalah ketika ekosistemnya sudah nyaman dengan semua akselerasi ide yang terus berubah dari waktu ke waktu. Artinya sangat tidak nyaman, baru uh, udah mulai familiar dengan ide yang satu, tiba-tiba berubah lagi, dan seperti itulah sebenarnya konteks abad ke-21. Teknologi informasi ini selalu membuat disrupsi. Dibutuhkan sikap mental untuk sebuah ekosistem inovasi itu nyaman dengan ketidaknyamanan. Nah, COVID ini kita semua terkondisikan untuk melakukan semuanya dari rumah. Jadi kita harus nyaman dengan ketidaknyamanan pada saat ini. Ini otot-otot mental kita untuk nyaman dengan ketidaknyamanan ini dilatih dengan luar biasa, dan ini sebenarnya modal yang sangat baik nanti untuk melakukan inovasi-inovasi. Jadi ini hal yang sangat positif. Lalu yang kedua, orientasi untuk kepada murid yang kita inginkan di Merdeka Belajar. Ini juga terjadi dengan luar biasa. Sebenarnya kalau saya melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan yang muncul, keluhan-keluhan yang muncul, ini kalau murid saya seperti ini gimana? Dia nggak punya internet, atau rumahnya jauh, atau dan lain sebagainya. Ini ada yang orang tuanya ikut bekerja gitu ya, jadi nggak bisa, atau gadgetnya satu dipakai rame-rame sama 4 saudara yang lain. Artinya begini, ini merupakan cara kita melakukan pembelajaran yang, ini ada konteks murid yang berbeda-beda gitu. Nah, bagaimana kita melakukan diferensiasi yang diinginkan sebenarnya dalam pembelajaran sebelumnya. Jadi ini sekarang pun juga bukan efektivitasnya yang kita lihat, tapi orientasi sikap mental untuk berorientasi pada murid ini mulai tumbuh dengan sangat cepat. Dan yang ketiga, yang ini semuanya pasti udah tahu bahwa penggunaan teknologi itu luar biasa. Jadi adopsi teknologi di kalangan pendidik di Indonesia itu sangat cepat sekali pada masa COVID. Karena memang nggak punya pilihan gitu ya, dan itu yang membuat satu hal yang paling kita soroti di sini adalah menurunnya tingkat kecemasan. Jadi sebelumnya itu kenapa teknologi susah untuk diadopsi di Indonesia, terutama di kalangan pendidikannya, sebenarnya bukan karena kemampuan kita, tapi lebih pada kecemasan terhadap penggunaan teknologi itu sangat tinggi gitu. Nah, tapi dengan COVID, semuanya terpaksa mau tidak mau mencoba. Seperti sekarang pun kita melakukan melalui Zoom ini hal yang tadi sebelumnya kalau enak sih ya udah ketemuan langsung gitu ya. Namun sekarang sepertinya sudah terbiasa dan semakin kreatif dalam menggunakan tools-tools yang online ini. Jadi ini menurut saya adalah sebuah hal yang sangat positif yang perlu terus kita lanjutkan, dan ini sebenarnya poin-poin yang kita inginkan di Merdeka Belajar, karena nanti di Merdeka Belajar pun kita lagi mengembangkan sebuah solusi teknologi, sebuah platform pendidikan nasional supaya membantu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, orang tua untuk bisa lebih baik lagi. Saya melihat bahwa dalam konteks COVID, di tengah semua kesulitan yang kita hadapi, ada beberapa hal yang sangat positif Bapak Ibu. Pertama, ini sebenarnya yang kita inginkan untuk Merdeka Belajar juga ya, tadi yang saya sudah sampaikan di awal. Sikap mental untuk nyaman dengan ketidaknyamanan. Kalau Pak Jokowi memesankan kepada kita semua termasuk ke Mas Menteri, tolong inovasi dijadikan budaya. Yang namanya inovasi itu bisa menjadi budaya itu adalah ketika ekosistemnya sudah nyaman dengan semua akselerasi ide yang terus berubah dari waktu ke waktu. Artinya sangat tidak nyaman, baru udah mulai familiar dengan ide yang satu, tiba-tiba berubah lagi, dan seperti itulah sebenarnya konteks abad ke-21. Teknologi informasi ini selalu membuat disrupsi. Dibutuhkan sikap mental untuk sebuah ekosistem inovasi itu nyaman dengan ketidaknyamanan. Nah, COVID ini kita semua terkondisikan untuk melakukan semuanya dari rumah. Jadi kita harus nyaman dengan ketidaknyamanan pada saat ini. Ini otot-otot mental kita untuk nyaman dengan ketidaknyamanan ini dilatih dengan luar biasa, dan ini sebenarnya modal yang sangat baik nanti untuk melakukan inovasi-inovasi. Jadi ini hal yang sangat positif. Lalu yang kedua, orientasi untuk kepada murid yang kita inginkan di Merdeka Belajar. Ini juga terjadi dengan luar biasa. Sebenarnya kalau saya melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan yang muncul, keluhan-keluhan yang muncul, ini kalau murid saya seperti ini gimana? Dia nggak punya internet, atau rumahnya jauh, atau dan lain sebagainya. Ini ada yang orang tuanya ikut bekerja gitu ya, jadi nggak bisa, atau gadgetnya satu dipakai rame-rame sama 4 saudara yang lain. Artinya begini, ini merupakan cara kita melakukan pembelajaran
pembelajaran yang ini ada konteks murid yang berbeda-beda gitu. Nah, bagaimana kita melakukan diferensiasi yang diinginkan sebenarnya dalam pembelajaran sebelumnya. Jadi ini sekarang pun juga bukan efektivitasnya yang kita lihat, tapi orientasi sikap mental untuk berorientasi pada murid ini mulai tumbuh dengan sangat cepat. Dan yang ketiga, yang ini semuanya udah pasti udah tahu bahwa penggunaan teknologi itu luar biasa. Jadi adopsi teknologi di kalangan pendidik di Indonesia itu sangat cepat sekali pada masa COVID. Karena memang nggak punya pilihan gitu ya, dan itu yang membuat satu hal yang paling kita soroti di sini adalah menurunnya tingkat kecemasan. Jadi sebelumnya itu kenapa teknologi susah untuk diadopsi di Indonesia, terutama di kalangan pendidikannya, sebenarnya bukan karena kemampuan kita, tapi lebih pada kecemasan terhadap penggunaan teknologi itu sangat tinggi gitu. Nah, tapi dengan COVID, semuanya terpaksa mau tidak mau mencoba. Seperti sekarang pun kita melakukan melalui Zoom ini hal yang tadi sebelumnya kalau enak sih ya udah ketemuan langsung gitu ya. Namun sekarang sepertinya sudah terbiasa dan semakin kreatif dalam menggunakan tools-tools yang online ini. Jadi ini menurut saya adalah sebuah hal yang sangat positif yang perlu terus kita lanjutkan, dan ini sebenarnya poin-poin yang kita inginkan di Merdeka Belajar, karena nanti Merdeka Belajar pun kita lagi mengembangkan sebuah solusi teknologi, sebuah platform pendidikan nasional supaya membantu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, orang tua untuk bisa lebih baik.